Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ana, NIM 859774618, Pokja Rarawatu Utara. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi pembelajaran terpadu di SD, pembelajaran model jaring laba-laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum Ibu Guru lanjut pembelajaran hari ini, Ibu Guru absen dulu ya. Bagaimana hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Semoga setiap harinya begini ya adik-adik. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu. Ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Alhamdulillah hafal semua. Kita menyanyi dulu. Semuanya bagus, semuanya hafal semua lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu makhluk hidup. Nah, kemarin Ibu Guru sudah sampaikannya bahwa hari ini kita belajar mengenai makhluk hidup. Nah, apa sih tujuannya kita belajar makhluk hidup hari ini? Nah, yang pertama, adik-adik dapat mengidentifikasi atau mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Dan adik-adik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitatnya atau berdasarkan jenisnya. Ya, kemudian adik-adik dapat membuat kalimat sederhana untuk menjelaskan pengamatan mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan adik-adik dapat menghitung jumlah bagian tertentu pada makhluk hidup seperti kaki, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Nah, itulah tujuannya kita belajar mengenai makhluk hidup pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tahu apa sih itu makhluk hidup? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nah, betul sekali. Makhluk hidup adalah semua yang hidup di dunia ini. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Nah, pertama apa? Manusia. Yang kedua, siapa yang tahu? Hewan. Betul sekali. Siapa lagi yang tahu? Nah, yang terakhir adalah tumbuhan. Nah, itulah contoh-contoh makhluk hidup. Semua yang hidup di dunia ini, itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Nah, sekarang siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, coba angkat tangan yang tahu apa? Sebutkan satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Bernafas. Jadi makhluk hidup itu bernafas ya? Iya, betul sekali, bernafas. Kemudian apa lagi? Makan dan minum. Makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu makan dan minum. Dia bernafas, makan dan minum. Kemudian apa lagi? Tumbuh atau berkembang. Jadi tidak habisnya adik-adik dari kecil sampai dewasa itu namanya tumbuh atau berkembang. Sekarang yang keempat, ciri-cirinya siapa yang tahu? Nah, betul sekali, beranak atau berkembang biak. Jadi kita yang ada di dunia ini karena beranak. Orang tuanya kita melahirkan kita. Itu yang disebut dengan beranak, berkembang biak. Nah, kemudian siapa lagi yang tahu ciri-ciri selanjutnya? Bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak atau tidak? Iya, bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak. Pertama dia bernafas, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, kemudian beranak, dan terakhir dia bergerak. Nah, tadi sudah Ibu Guru jelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada bernafas, makan dan minum, tumbuh, beranak, dan berkembang biak, dan terakhir adalah bergerak. Nah, yang selanjutnya itu adik-adik bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Nah, lihat gambarnya Ibu Guru sekarang. Semuanya pandangan ke depan. Nah, jangan dulu ada yang main-main ya. Lihat Ibu Guru, lihat gambar yang Ibu Guru pegang. Nah, sekarang lihat gambarnya ada yang tinggal di air. Apa
seperti kucing, bebek, ayam, banyak sekali, dan burung. Ya, jadi semuanya itu adalah makhluk hidup, tapi dia berbeda jenis. Ada yang tinggal di darat dan ada yang tinggal di air. Nah, Ibu Guru sudah jelaskan tentang ciri, terus bagaimana cara mengelompokkan hewan atau makhluk hidup. Ibu Guru salah, yaitu makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Jadi sekarang Ibu Guru minta kalian buat kelompok yang terdiri, satu kelompok itu 5 orang. Ibu Guru minta kalian membuat kalimat sederhana dengan cara mengamati lingkungan sekitar. Membuat kalimat sederhananya itu mengenai makhluk hidup. Nah, contohnya tugas kelompoknya itu seperti misalnya manusia, teman yang bermain, atau guru yang mengajar. Kalau hewan bagaimana? Hewan misalnya burung di pohon, kucing berjalan, begitu ya contoh hewan. Kemudian tumbuhan contohnya misalnya pohon, bunga, rumput di taman. Kalian amati itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Hasil pengamatannya Ibu Guru mau itu seperti misalnya manusia, saya melihat teman saya bermain. Dia bergerak, bernafas, dan beraktivitas. Sekarang contoh hewan, misalnya saya melihat semut atau seekor semut membawa makanan menuju sarangnya. Nah, sekarang yang terakhir apa? Yaitu tumbuhan. Contohnya tumbuhan bagaimana? Saya melihat pohon mangga. Pohonnya besar, daunnya hijau, dan ada buah di cabangnya. Begitu ya yang saya mau, Ibu Guru mau contoh pengamatan dan hasil pengamatannya adik-adik. Oh ya adik-adik, Ibu Guru tambahkan tugasnya ya, satu lagi, yaitu menjumlahkan atau menghitung bagian tubuh tertentu pada makhluk hidup. Misalnya seperti hewan, harimau. Harimau mempunyai 4 kaki, mempunyai 2 telinga, mempunyai 2 lubang hidung. Oke. Kemudian manusia, bagaimana? Manusia mempunyai 2 kaki, 2 tangan. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Betul sekali. Berapa jumlah buahnya? Ada berapa jumlah buah? Misalnya pohon mangga. Berapa jumlah buah pohon mangga? Ya, begitu ya adik-adik. Nah, semuanya sudah mengerti mengenai tugasnya yang Ibu Guru berikan. Sekarang Ibu Guru kasih waktu selama 10 menit. Selama 10 menit Ibu Guru tunggu tugasnya. Oke, waktunya sudah habis. Berarti semuanya sudah selesai. Jadi Ibu Guru minta satu kelompok ketuanya membacakan hasil diskusinya, hasil pengamatannya hari ini. Nah, kelompok 1 silakan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, bagus sekali pengamatannya kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai juga? Alhamdulillah sudah selesai juga. Sekarang kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Iya, bagus sekali juga. Berikan tepuk tangan semua untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Iya, bagus juga. Nah, bagaimana dengan kelompok 4 atau kelompok terakhir? Oke, sudah selesai. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah mengerti ya mengenai pembelajaran hari ini. Mengenai apa? Makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Adik-adik sudah tahu tentang ciri-cirinya, cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitatnya, dan bisa membuat kalimat sederhana mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Adik-adik juga bisa menjumlahkan anggota tubuh makhluk hidup. Oke, terima kasih adik-adik sudah memperhatikan Ibu Guru hari ini. Nah, sekarang sudah mengerti semua tentang makhluk hidup. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu Guru minta kalian bernyanyi dulu Garuda Pancasila. Tadi di awal sebelum kita belajar,
Ibu guru minta tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita bernyanyi lagi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu guru ucapkan terima kasih banyak telah memperhatikan Bu guru dengan baik. Jadi, sebelum kita keluar istirahat, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai.